Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat-sahabat, kawan-kawan dunia maya sekalian, sahabat, kawan-kawan media sosial sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia apapun keadaan kita. Masih melanjutkan uraian sebelumnya, yaitu mengajak merenung ya. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah atau hitunglah diri kalian sebelum diri kalian dihitung oleh pengadilan Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada hadis yang kurang lebih artinya, bertafakur sejenak atau 1 detik lah kalau sekarang tuh, sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Mengapa demikian? Yang pertama tentu secara psikologis kita tuh mulai peduli dengan diri kita sendiri, nasib diri kita sendiri. Disitulah, di perenungan itulah kita mulai kritis terhadap diri kita sendiri, mulai peka terhadap diri kita sendiri. Kenapa saya ada di dunia dan dengan latar belakang kita yang sekarang? Kenapa tidak dengan latar belakang akal ke kanan yang positif-positif? Dan kenapa tidak ke akal yang ke kiri yang negatif-negatif? Kenapa kita berkarakter seperti ini, seperti itu, macam-macam karakter ada pada diri kita. Kenapa kita merasakan hidup ringan, sedang-sedang saja, atau berat? Kenapa kita mudah tersinggung? Kenapa kita tidak mudah tersinggung? Dan banyak lagi kenapa. Nah, itu kita mulai masuk ke dalam diri kita sendiri. Di hadis tadi, merenung atau bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kenapa? Karena di dalam perenungan itu secara tidak sadar kita mulai meningkatkan kualitas diri kita. Bahkan
karena kita peduli dengan diri kita sampai tidak tahu bahwa kita tuh meningkat kualitas kita, dan bahkan kita nggak peduli itu. Yang terpenting diri kita itu menghilangkan apa-apa yang tidak enak kita rasakan. Karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk yang bahagia. Nah, itu beberapa kali sering saya ungkapkan ya, saudara-saudara sekalian. Apabila kita sulit untuk berbahagia, ya karena kita terlalu jauh dari titik kebahagiaan itu. Aslinya kita ini makhluk yang bahagia, kawan-kawan. Diselimuti kebahagiaan. Itu aslinya kita. Tapi tentu kebahagiaan itu bertingkat-tingkat ya, kawan-kawan. Dari kebahagiaan versi nafsu rendah, kemudian meningkat kepada kebahagiaan nafsu yang sudah mulai tertata atau pertengahan, sampai nafsu-nafsu yang di posisi kesucian, nafsu yang suci, atau kalau bahasa Qurannya nafsu yang telah dirahmati. Itu semua kebahagiaan. Kalau orang yang hanya bahagia ketika nafsu rendahnya terpenuhi, ya kita bisa katakan hewan pun demikian. Tapi hewan tidak tahu bahwa ada kebahagiaan yang lebih tinggi. Itu setelah nafsu itu mulai memasuki kasih sayang Tuhan. Itu baru mulai memasuki, kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian terlebih lagi nafsu yang paling tinggi. Itu sampai kepada nafsu yang Allah ridhoi. Nah, nafsun itu kan bahasa Arab ya, kawan-kawan. Alih bahasanya atau terjemahannya adalah jiwa. Jadi ada jiwa, boleh kita bagi, ada jiwa kelas rendah, ada jiwa pertengahan atau jiwa-jiwa tinggi yang suci. Ya, di ayat Qur'annya ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Tuhanmu, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi antara kita, antara Allah dengan jiwa kita, antara Rob dengan jiwa kita itu
saling ridho, saling rela. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah atau kalian tergolong ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita sudah dihitung sebagai manusia-manusia yang ibadah, pengabdi kepada Allah. Nggak lepas hidup kita hanya pengabdian kepada Allah. Ya tentu saja setelah itu wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, itu adalah gambaran dari jiwa-jiwa yang telah disucikan. Sudah di situ tempatnya, aslinya kita di situ. Sebagaimana kisah Nabi Adam, kawan-kawan sekalian. Dari surga, nah, ada skenario dari Allah, turun ke muka bumi, berproses lagi, Allah ajarkan dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi ke tempat yang semestinya. Kita pun begitu, kawan-kawan sekalian. Jika dalam hidup kita hanya memikirkan atau terbelenggu oleh jiwa-jiwa yang bawah ini, kawan-kawan, ada orang bijak yang mengatakan, apabila dia hidup hanya memikirkan tentang perut, maka nilai dia tidak lebih dari apa yang dikeluarkan oleh perut. Ya, kawan-kawan sekalian bisa memaknai itu dengan mudah. Ya. Jiwa-jiwa yang masih di dimensi bawah ini, kawan-kawan, itu hanya terfokus kepada kebutuhan jasmani. Apa aja kebutuhan jasmani? Makan, tidur, kemudian apa lagi? Berkembang biak, dan lain sebagainya. Jika seluruh perhatiannya itu hanya di situ, mohon maaf sekali. Apa bedanya kita dengan yang derajatnya di bawah kita, yaitu hewan? Seluruh perhatian hidup kita tuh hanya di situ. Kita mencari kerja untuk antara tiga itu. Kita bertebaran di muka bumi hanya untuk tiga itu. Adapun selain tiga itu, sama aja unsurnya. Misalkan untuk kehormatan, untuk harga diri, untuk macam-macam motivasinya. Tapi bukan dari jiwa-jiwa yang berproses menuju kesucian ini, jiwa-jiwa yang tenang ini. Kira-kira di manakah kita berada, kawan-kawan sekalian? Nah, untuk bisa memerdekakan jiwa kita, menaikkan level jiwa kita dari kotor menuju bersih sampai bersih sempurna,
itu ada caranya kawan-kawan sekalian. Nah, untuk cara ini pun jangan sampai kita salah memilih cara kawan-kawan sekalian. Salah-salah kita ketemu cara, bisa jadi jiwa kita makin kotor kawan-kawan sekalian. Apa yang dimaksud dengan makin kotor atau tambah kotor? Makin kita membersihkan jiwa tapi makin merasa. Makin kita membersihkan jiwa, alih-alih ingin membersihkan jiwa dengan cara-cara yang kita dapat, tapi ternyata kita nggak sadar nafsu dunia kita makin menguat. Nggak sadar ya kawan-kawan. Bukannya sadar, tapi nggak sadar. Apa bisa begitu? Sangat bisa sekali kawan-kawan sekalian. Nah, cara yang paling, bukan yang paling kawan-kawan sekalian. Cara yang seharusnya itu adalah cara yang turun dari Allah sendiri kawan-kawan. Nah, cara ini, gambarannya, ini hanya sekedar ilustrasi ya kawan-kawan. Agama itu aslinya dari Allah. Allah yang menurunkan agama itu sebagai bentuk kasih sayangnya kepada makhluknya. Kalau untuk manusia, level kasih sayang Allah dalam agama itu sampai kepada kesucian jiwa kawan-kawan sekalian. Benar-benar bersih jiwa kita itu. Kita lahir dalam keadaan suci, pulang pun harus benar-benar suci kawan-kawan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ibaratnya Allah itu matahari kawan-kawan. Nah, kita ada di bumi. Matahari untuk bisa berhampiran dengan bumi itu tidak bisa langsung kawan-kawan. Karena buminya nggak kuat. Hancur berantakan bumi. Kiamat sudah bumi. Tapi matahari harus berhampir dengan bumi. Atau bumi membutuhkan matahari. Tapi berupa apa? Nah itu pertengahannya itu. Di tengah-tengahnya. Matahari, bumi, di tengah-tengahnya itu cahaya. Jadi yang sampai kepada kita itu adalah cahaya matahari. Kita semua tahu manfaat dari cahaya matahari itu. Ya kawan-kawan sekalian ya. Sampai kapanpun cahaya matahari sepanjang dunia terkembang, jika penelitian mengatakan umur dunia itu adalah 3,5 miliar tahun atau 4 miliar tahun, sinar matahari ya seperti itu aja kawan-kawan. Nggak berubah. Sampai detik ini. Nanti miliaran tahun ke depan, kita tidak tahu umur bumi ini. Ya masih seperti itu aja sinar matahari kawan-kawan. Tidak berubah. Apa misalkan berubah jadi warna hijau, biru, atau apa? Tidak. Dari dulu adanya bumi sampai sekarang, dari adanya matahari sampai sekarang, sinar mataharinya gitu-gitu aja. Nggak berubah kawan-kawan.
Tapi apakah sinar matahari itu bisa berubah, kawan-kawan? Ternyata bisa, tapi bukan dari segi warnanya, tapi dari segi seberapa banyak dia menggapai kita. Kita, kawan-kawan yang tinggal di Jakarta, atau kawan-kawan yang tinggal di padang pasir, saudara-saudara kita yang tinggal di padang pasir, dengan saudara-saudara kita yang tinggal di hutan, itu sinar matahari masuknya berbeda, kawan-kawan. Nah, kalau padang pasir ya panas sinar mataharinya, karena tidak ada penghalang, ada filter-filternya itu. Nah, kalau yang tinggal di hutan, cahaya matahari itu, nah, karena banyak filter-filter di daunan, ya hutan, ya, sampai kepada saudara-saudara kita yang di hutan itu sejuk rasanya. Jadi yang bikin berbeda bukan sinar mataharinya sebenarnya, kawan-kawan, tapi undang-undang dunia, kurang lebih seperti itu. Nah, itu hanya ilustrasi atau kias ya, kawan-kawan ya. Nah, apa hubungannya dengan masalah perenungan tadi, kawan? Sesuai dengan beberapa literasi atau referensi dalil dari beberapa video saya, arahnya ini ke sini, kawan-kawan. Jadi, jika kita tidak tahu sama sekali tentang jiwa kita yang naik tingkat atau naik kelas, gampangnya seperti itu, selamanya kita terjebak di jiwa itu, kawan-kawan. Apa itu? Nggak lepas dari ini aja perhatian kita tuh. Ini yang inti ya, kawan-kawannya. 3. Makan, tidur, berkembang biak. Nggak lepas dari itu perhatian. Seluruh perhatian hidup kita hanya untuk ini. Mohon maaf sekali. Nah, tadi sudah saya ungkapkan, kalau hanya 3 ini, ya kita hanya fokus di jasmani. Sedangkan jasmani kita ini sama persis seperti hewan. Bedanya bedanya hayawanun natik, manusia itu hewan yang berakal, lebih canggih akalnya. Tapi kalau akalnya digunakan hanya untuk kembali kepada 3 ini, kecanggihan akalnya, ya kita malah bisa lebih, ya mohon maaf kawan-kawan, bisa lebih buruk lagi. Kita pakai kecanggihan akal kita, kecerdasan kita, IQ kita, tapi untuk lari ke sini, kawan-kawan. Makan, tidur, berkembang biak. Dan seumur hidup kita merasa itu tuh sangat wajar, manusiawi, biasa saja. Benar, memang kebutuhan manusia tuh nggak lepas dari ini, terutama 2 ini, makan dan tidur. Ya, berkembang biak juga sama. Tetapi jika hanya muter-muter di situ saja, mana pembersihan jiwa kita itu, kawan-kawan? Itu skala 1-2 orang. Jika itu skalanya adalah satu negara, jika skalanya itu satu dunia, hanya mementingkan gak lepas dari ini, bisa dibilang
Ya kita perhatikan saja dunia sekarang ini kawan-kawan. Apakah terasa bahwa seluruh kebaikan atau apapun yang ada di dunia ini itu hanya kamuflase? Ini mohon maaf kawan-kawan. Tentu hati nurani kita terasa itu. Benar ya kawan-kawan ya. Sudah seperti itu kondisi dunia sekarang, manusia-manusia di muka bumi. Ya, kebaikannya ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Sangat relatif kebaikannya. Itu yang dimaksud dengan jiwa-jiwa yang terjebak di alam rendah. Ya, kita lihat sekarang. Keadilan sulit didapat. Hukum rimba sebenarnya berlaku dari segi keamanan, politik, kemudian ekonomi. Itu hukum rimba yang berlaku kawan-kawan di dunia ini. Bisa dibilang sudah sangat gelap kawan-kawan. Jadi jika benar kondisinya seperti itu, solusinya cuma satu kawan-kawan. Ada orang-orang yang peduli dengan perenungan ini, kemudian dia mengejar sampai kepada ayat Quran tadi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kalian kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sampai situ dia kejar itu kawan-kawan. Tentu saja prosesnya itu tidak enak, karena sangat bertentangan dengan ya bertahun-tahun kita terjebak. Ternyata kita baru sadar terjebak di nafsu rendah kawan-kawan. Sekalipun ada yang masuk ke sebuah cara untuk pembersihan jiwa dan sebagainya yang kita kenal dengan agamis. Agamanya itu tidak menolong dirinya, apalagi orang lain. Ini dalam arti bukan hanya menolong duniawi kawan-kawannya. Tidak. Karena manusia itu aslinya adalah sibghatullah kawan-kawan, yaitu celupan Tuhan, celupan Allah tuh. Banyak literasi-literasi atau referensi-referensi yang mengatakan bahwa manusia itu dalam tanda petik adalah kepanjangan tangan dari Allah, dari Tuhan. Ya, pertanyaannya apakah Tuhan ngasih duit? Iya, ngasih duit. Kan seperti itu. Jadi maksudnya apa? Mutlak. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Nah, jadi apa hubungannya ilustrasi matahari dan cahaya matahari yang sampai ke bumi? Sampai bumi cahayanya berbeda-beda ditangkap karena kondisi alamnya atau undang-undang dunianya, tempat terbuka padang pasir di hutan. Dengan pembersihan jiwa ini. Nah, ibaratnya matahari tadi adalah jiwa yang sudah sampai puncaknya, mataharinya. Kemudian
cahaya mataharinya itu, antara matahari dengan bumi, yaitu cahayanya, adalah jiwa-jiwa yang berproses menuju pembersihan. Nah, kemudian cahaya matahari yang ditangkap berbeda-beda di dunia ini karena hukum dunia, hukum undang-undang dunia. Nah, itu adalah jiwa-jiwa yang masih tidak sadar mereka terpenjara. Jiwa mereka tidak sadar terpenjara, kawan-kawan. Nah, jadi perenungan ini tujuannya mengajak agar supaya kita mencari cara yang paling pas untuk bisa sesuai ayat Quran tadi, kawan-kawan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Kita tahu persis bahwa kita itu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Itu targetnya, kawan-kawan. Mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu berlebihan atau juga mungkin banyak kekurangan. Cukup sekian. Kita bertemu insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu bahagia, kawan-kawan. Nah, bahagia tadi bertingkat-tingkat, kawan-kawan. Bahagia semu, bahagia hanya alam rendah, atau jiwa-jiwa yang terpenjara di alam rendah, jiwa yang berproses sudah mulai masuk alam karunia, kebahagiaan jiwa-jiwa yang berproses, kemudian jiwa-jiwa yang telah sampai di alam kemutlakan. Nah, itu penamaan versi-versi untuk mudah dipahami aja, kawan-kawan ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Semoga kita semua bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.